Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Takdir Kahar, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di tingkatan sekolah menengah atas, dan pada saat ini saya mengajar di kelas 3 di SMA Negeri 1 Sinjai. Selamat berjumpa anak-anak semua, murid-murid yang hebat. Saya percaya pada hari ini semua sudah siap belajar, semua sudah siap bertempur untuk mengisi hari-harinya dengan pembelajaran yang menyenangkan. Dan khusus untuk di mata pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan bertemu dan akan saling menyapa dengan materi-materi yang menarik dan menyenangkan. Nah, anak-anakku semua, saya percaya pada kesempatan hari ini kalian semua memiliki perasaan yang sangat menyenangkan. Kenapa? Karena hari ini sudah naik di kelas 12 atau di kelas 3 setelah selama 2 tahun atau kurang lebih 2 tahun bergelut di kelas 1 dan kelas 2, belajar keras dan keras belajar dengan satu tujuan dan impian menuju kepada pencapaian cita-cita. Nah, anak-anakku semua tetap kawal mimpinya ini, mudah-mudahan bisa terwujud, bisa tercapai, dan pada akhirnya cita-cita itu akan bertahta di kehidupan anak-anakku semua. Nah, pada kesempatan kali ini, materi yang mau dipelajari adalah kita akan memahami unsur intrinsik novel. Nah, secara garis besar, novel itu adalah sebuah cerita atau sebuah karya sastra yang sangat keren menurut saya. Kenapa? Karena dia dibentuk dari sebuah narasi-narasi indah dari sang pengarang, dan paling tidak terciptanya novel itu dengan baik itu tidak lepas dari unsur intrinsik yang membangun dari novel itu. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah setelah mempelajari kegiatan pembelajaran secara mandiri, siswa diharapkan dapat menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsik dengan cermat, teliti, dan penuh tanggung jawab, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maruah pembelajaran kita adalah unsur intrinsik novel, dan pada hakikatnya nanti adalah ini bisa menjadi cerminan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sikap-sikap dan disiplin yang positif. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Ini sangat penting karena ini akan menjadi sebuah alur perjalanan kita yang menjadikan kita ini akan lebih disiplin, lebih tertib dalam hal mengikuti pembelajaran. Yang pertama adalah anak-anakku semua siap belajar dengan bersemangat. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya ketika ingin menyampaikan pendapat atau ingin berbicara, maka silahkan raise hand atau angkat tangan sebelum berbicara. Kemudian dengarkan dengan baik setiap penjelasan Bapak. Kemudian tetap bersenang-senang dan bahagia. Ya, konsep dan definisi bahwa ini unsur intrinsik novel seperti yang saya bahasakan tadi adalah merupakan unsur pembangun karya sastra yang berasal dari dalam karya itu sendiri. Nah, kebalikan dari unsur intrinsik novel adalah unsur ekstrinsik novel, yaitu unsur yang bersumber atau berasal dari luar karya sastra itu. Nah, khusus pada kesempatan kali ini kita akan membahas khusus untuk unsur intrinsik novel. Nah, anak-anak semua murid-murid yang hebat, ada 7 poin, 7 bahagian penting dari unsur intrinsik novel. Yang pertama ada tema, ada plot, ada penokohan, ada latar, ada sudut pandang, ada gaya bahasa, dan ada amanat. Kita akan membahas satu persatu dan dimulai dengan tema. Tema ini adalah merupakan dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel. Tema juga dapat disebut sebagai ide utama atau tujuan utama. Nah, tema inilah yang menjadi sebuah hal yang sentral, yang umum, kemudian akan diretas nanti ke dalam beberapa hal yang menarik ke dalam setiap paragraf atau narasi-narasi cerita kita. Plot atau alur. Plot ini adalah merupakan hubungan antara peristiwa. Biasa juga disebut dengan rangkaian atau alur cerita. Nah, plot atau alur sangat penting. Kenapa? Karena inilah yang menghubungkan setiap materi-materi cerita kita yang ditulis ke dalam cerita ini, dan itu akan tersambung dengan baik, bercerita dengan baik, dan itu tidak lepas dari hubungan sebab akibat. Jadi ini akan tersusun dengan baik, dengan indah. Itu sangat penting sekali karena ini akan membuat orang semakin tertarik untuk membaca dari rangkaian-rangkaian cerita ini. Ada 3 alur pada novel yang harus dipahami. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan alur maju atau alur progresif.
Alur maju ini adalah kejadian dalam cerita yang bergerak secara urut dari awal hingga akhir dan memiliki jalan cerita yang rapi. Biasanya, alur maju ini digunakan pada novel autobiografi dan biografi. Nah, yang kedua, alur mundur atau regresif, yaitu kejadian dalam cerita yang bergerak secara terbalik atau dari yang sudah berlalu. Pada alur ini, cerita tidak diawali dengan pengantar. Nah, yang terakhir adalah alur campuran. Alur campuran ini adalah perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Namun kadang jalannya harus secara acak dan tidak rapi. Alur ini biasanya digunakan untuk novel misteri atau novel fantasi. Kemudian yang berikutnya adalah penokohan. Nah, ini yang menarik anak-anakku semua. Karena inilah yang menjadi cerminan dari penggambaran tokoh-tokoh atau karakter dari cerita yang dibahas. Penokohan adalah teknik bagaimana pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh. Ada 3 jenis tokoh atau penokohan dalam cerita. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Untuk tokoh protagonis adalah tokoh yang baik. Nah, untuk tokoh antagonis adalah tokoh yang berperan sebagai tokoh jahat. Kemudian tokoh tritagonis adalah tokoh yang berperan sebagai penengah. Nah, penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Berikutnya, latar. Latar adalah pelukisan tempat, waktu, dan suasana pada suatu peristiwa yang ada di cerita fiksi. Yang pertama, ada yang disebut dengan latar waktu. Latar waktu ini biasanya membahas tentang musim kemarau, misalnya seperti itu. Yang kedua, siang hari, malam hari, kemudian hari Minggu, dan sebagainya. Kemudian latar tempat adalah latar yang menjelaskan tentang tempat di mana kejadian atau peristiwa cerita itu. Yang pertama, biasa di pantai, di terminal, di rumah, di sekolah, di pasar, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang disebut dengan latar suasana. Latar suasana ini adalah terkait dengan persoalan psikologi dari sang tokoh. Biasanya yang melibatkan di sini adalah emosi atau perasaan tokoh-tokoh dalam cerita itu. Kemudian yang keempat adalah latar sosial budaya. Ini terkait dengan status dan latar sosial serta tempat bergaul dari para tokoh. Kemudian yang terakhir terkait dengan latar adalah keadaan lingkungan, yaitu tempat di mana tokoh itu berada. Karena ketika tokoh itu berada di lingkungan yang baik, maka kemungkinan besar tokoh itu juga akan berposisi pada tokoh yang baik. Tetapi ketika tokoh itu berada pada lingkungan yang kurang mendukung atau kurang baik, maka paling tidak ada kecenderungan tokoh cerita itu akan mengikuti alur dari keadaan lingkungannya di mana dia berada, di lingkungan yang kurang baik tersebut. Ya, yang berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penyajian cerita atau peristiwa-peristiwa dan tindakan-tindakan pada karya fiksi berdasarkan posisi pengarang dalam cerita atau posisi pengarang dalam cerita fiksi itu. Nah, ada beberapa bagian sudut pandang yang harus dipahami. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Terus yang ketiga adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Kemudian yang keempat adalah sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Nah, lagi-lagi ini untuk menentukan semua sudut pandang dengan beberapa item bagian-bagian ini adalah sangat bergantung atau sangat tergantung dari posisi pengarang itu menempatkan dirinya dari sudut-sudut pandang cerita tersebut. Nah, berikutnya gaya bahasa. Gaya bahasa ini sangat penting sekali untuk membuat bagaimana penceritaan kita menimbulkan sebuah pencitraan yang baik. Kenapa? Karena gaya bahasa ini mencerminkan kita memiliki sebuah keakuratan bahasa, kaidah kebahasaan, dan juga bagaimana membuat lukisan-lukisan kata itu dan kalimat itu menjadi menarik. Dari kata menjadi kalimat, kemudian kalimat menjadi paragraf, dan akhirnya menjadi sebuah narasi-narasi yang indah, dan paling tidak ini menjadi sebuah pemantik bagi pembaca untuk mau dan ingin menyelesaikan dari tulisan-tulisan di cerita kita dari awal sampai akhir. Nah, gaya bahasa ini menempati posisi yang sangat penting juga bagaimana memantik pembaca untuk mau membaca alur-alur cerita kita dengan baik. Kemudian amanat.
Ya, jelas pada setiap cerita memiliki pesan atau amanat yang mau disampaikan. Nah, amanat ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mau disampaikan. Apakah secara tersirat atau tersurat? Nah, yang pasti amanat ini memberikan sebuah pola pikiran yang menarik untuk kita ikuti, kemudian memberikan sebuah pola pikiran yang penting untuk kita lakukan, dan ini mencerminkan terkait dengan tingkah laku, nilai-nilai sikap, sopan santun, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan anak-anakku semua dengan materi yang saya sampaikan terkait dengan unsur intrinsik novel ini bisa menjadi bahan dasar bagi kita pada hari ini. Nah, untuk lebih lanjutnya, silakan anak-anakku semua mencari juga literatur yang lain yang terkait dengan unsur intrinsik, dan paling tidak ketika pertemuan berikutnya, ketika kita ingin membuat sebuah narasi cerita, novel, dan cerita-cerita yang lain dalam bentuk visi, itu akan memudahkan kita untuk merangkai menjadi sebuah kalimat-kalimat yang menarik, tentunya dengan sebuah kisah-kisah yang indah. Terima kasih anak-anakku semua untuk perjumpaan kita kali ini. Terus belajar, semangat belajar, dan ingat, belajar keras, keras belajar, karena itu intinya untuk mewujudkan mimpi indah kita, menggapai sebuah cita-cita di masa depan. Salam sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.